pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bo tahun 2024, semakin dekat sejumlah partai politik di Bo, Sulawesi Tengah terus membangun komunikasi politik dan mulai jelas siapa saja kandidat yang bakal maju bertarung, serta partai koalisi untuk menentukan siapa calon Bupati dan Wakil Bupati. Sesuai surat tugas yang diberikan DPP Komunikasi Politik jelang Pilkada, diharuskan bagi bakal calon untuk dilakukan kompilasi politik ke semua parpol untuk membangun koalisi sehingga bisa mengajukan calon bupati dan wakil bupatinya di Pilbub November mendatang. Tak terkecuali dengan PKB yang harus berkoalisi dengan parpol lainnya untuk bisa mengusung cabuk dan cawabuknya. Dikabarkan hari ini calon bupati dari PKB, Risharyudi Triwibowo, akan bertemu dengan Abdullah Batalipu dalam kunjungan silaturahmi yang dimediasi oleh Ketua DPC PKB Bol, Ahmad Koloy, dan jajaran pengurus lainnya. Ketua DPC PKB Kabupaten Bol, Ahmad Koloy, saat dihubungi membenarkan adanya pertemuan tersebut kepada media Indonesia 1.co. Rabu 19 Juni tahun 2024 pagi ini membenarkan dan tak menapik soal pertemuan ini. Sesuai dengan jadwal pagi ini, DPC PKB akan mendampingi calon Bupati Risharyudi Triwibowo, untuk bersilaturahmi dengan Ketua DPD Golkar Bol, Abdullah Batalipu, ungkapnya. Saat dimintai keterangan maksud dari pertemuan itu apakah membicarakan koalisi di Pilkada Bol, Ahmad Koloy yang juga anggota DPRD Bol dari fraksi PKB itu menyebutkan pertemuan tersebut masih dalam suasana lebaran dan silaturahmi sesama politisi dan kandidat yang akan maju di Pilkada Bol. Ya, masih suasana silaturahmi. Soal yang dibicarakan dalam pertemuan ini masih rahasia dong. Nanti kita lihat saja nanti. Intinya PKB dan Golkar sama-sama memiliki keinginan membangun Bol lebih baik ke depan. Kata politisi senior PKB ini, diketahui pada hari sebelumnya, Ketua DPC PKB Bol Ahmad Koloy bersilaturahmi ke kediaman Abdullah Batalipu didampingi Sekretaris PKB Ferdinand Suma Selasa, 18 Juni tahun 2024. Jika dicermati dengan seksama, Partai besutan Muhaimin Iskandar ini memiliki chemistry dengan Golkar dan berpeluang membangun kerjasama politik jelang kontestasi Pilkada Bol bulan November mendatang. Lebaran Idul Adha, kita dipertemukan dalam suasana yang saling bersilaturahmi, saling menyapa. Ini semua kita ciptakan guna politik dengan riang gembira. Jadi saya pikir jangan dulu berspekulasi terlalu jauh bahwa pertemuan pada kesempatan pagi hari ini sebatas silaturahmi antara Partai PKB dan Partai Golkar. Hari ini juga Pak Ketua PKB DPC Bol bersama Wasekjen DPP PKB menerima Haji Abdullah Batalipu, yang dimana semua masyarakat Kabupaten Bol sudah mengenal tiga sosok politisi yang ada di hadapan kita. Nah, olehnya konferensi pers pada kesempatan pagi hari ini kami mencoba untuk tidak ada pernyataan sikap, tetapi kami mencoba membuka kepada teman-teman kawarta. Silakan bertanya apa saja. Saya dahului mungkin dari Pak Ketua PKB Bol untuk menyatakan ataupun pernyataan sikapnya pada teman-teman media. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wasekjen PKB, Ketua DPD 1 Partai Golkar Pak Abdullah, teman-teman semua. Pertama-tama kami dari PKB mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPD DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bol yang sudah menerima kami dengan Pak Wasekjen Pak Triwibowo untuk bersilaturahmi dalam situasi Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan dengan sambutan dan komunikasi ini bisa Golkar mampu membangun komunikasi berikutnya, insya Allah bisa berjodoh, dan kita berharap komunikasi ini akan kita jalin terus dalam rangka untuk menjaga situasi kondisi tetap di kita Kabupaten Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Pak Wasekjen yang sering dikenal ataupun masyarakat Bol kenal dengan sebutan Mas Bowo.
untuk pernyataan sikap persnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati banggakan Pak Haji Boy, Pak Ketua DPC PKB dengan beliau. Kami datang ke sini pertama silaturahim. Mau menyampaikan pada masyarakat semuanya, ayo cair silaturahim. Jalin komunikasi, buka komunikasi yang baik dengan siapapun. Politik suhunya boleh panas, tetapi orang-orangnya harus dingin. Kita kasih bukti bahwa mau mendekati konstelasi pemilihan pilkada nanti di tahun 2024, 27 November, pemilihan akan dilaksanakan. Starting mulai dari sekarang, bolehlah masyarakat kemudian berpikir membuat dinamika masing-masing, tetapi kami ini tetap dalam posisi tetap sebagai anak. Saya datang kepada Bapak, saya sowan, saya menyampaikan bahwa politik itu dinamis. Saking dinamisnya kita tidak akan pernah tahu sampai nanti pendaftaran tanggal 27 Agustus. Bisa jadi Pak Haji Boy sendiri dengan Pak Ketua DPC, bisa jadi saya dengan Pak Haji Boy, bisa jadi yang lain-lain. Maka insya Allah kita mohon doanya masyarakat semua. Ademkan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Buol, kami sebagai contohnya. Demikian saya serahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kepada Pak dengan sebutan sapaan yang cukup familiar di masyarakat Buol, Pak Haji Boy. Untuk pernyataan sikap persnya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati Wasekjen PKB, juga sebagai calon Bupati Buol, ya, yang luar biasa, Ketua PKB DPC Kabupaten Buol, rekan dan sahabat saya sejak dulu, rekan-rekan wartawan yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai tamu, saya sebagai tuan rumah, ya, hari ini masih di suasana Idul Adha, hari raya Idul Adha. Oleh karena itu saya atas nama pribadi dan Partai Golkar menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha, innal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh masyarakat Buol. Pertemuan hari ini adalah pertemuan yang biasa, ya, yang biasa bagi kami seorang politisi. Maka saya berharap kepada seluruh masyarakat akan melihat, sekalipun kita berbeda pendapat, sekalipun kita berbeda perahu, kita adalah orang yang satu. Maka perbedaan itu yang harus kita ambil untuk menjadi contoh, untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita mana yang terbaik yang harus kita lakukan. Jadi saya terima kasih sekali lagi kepada Pak Bowo sudah menyampaikan perbedaan itu biasa. Tapi siapa sangka konstelasi politik pusat itu berubah karena pilgub, bukan karena pilkada. Satu ketika nanti ini akan berubah semua dengan kepastian apapun yang saya sudah lakukan. Kalau itu keputusan pusat, maka mau tidak mau, suka tidak suka, bila satu ketika saya dan PKB ini akan bersatu. Ini, maka pertemuan hari ini anggap biasa. Kita akan mencoba untuk berjuang dan bekerja lebih keras lagi untuk melihat kondisi di pusat. Insya Allah pada akhir bulan Juli ini akan ada jawaban yang baik bagi kita semua. Kita akan melihat siapa putra terbaik Buol yang akan menjadi 01, 02, baik dari mana partai manapun yang sudah siap untuk maju sebagai calon Bupati Buol 2024-2029. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan yang kami berikan, kami coba 3 penanya dulu ya. Dan mekanisme tanya jawabnya itu langsung dijawab saja. Ditujukan kepada siapa dan dari media mana, biar terarah. Silakan Pak media, dari mana? Yang pertama Suara Utara, untuk Ketua DPC PKB terkait ada koneksi antara PKB dan Golkar. Apa rencana DPC PKB Buol untuk pilkada Buol depan, apakah dipasangkan PKB di Buol seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Ya,
menyangkut persoalan pilkada ke depan, saya sudah sampaikan bahwa PKB ingin bekerja sama dengan seluruh partai politik. Apalagi Golkar kami sangat berprioritas, kami memiliki chemistry yang sangat baik. Kami berharap kalau Allah berkehendak antara PKB, Golkar ini dan partai lain, insya Allah kita bersama-sama berjuang. Persoalan bupati, wakil bupati, silakan Pak Wasekjen dengan DPD Golkar yang akan berkomunikasi, dan kita berharap dan begitu juga dengan partai lain, insya Allah kami akan tetap jalin komunikasi sampai pada titik terakhir akan kami bangun komunikasi untuk mencari figur-figur ataupun keputusan yang terbaik bagi kami. Seperti itu Pak Wasekjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan Ketua DPD Golkar. Ya, baik, terima kasih. Sekarang ini kondisinya ada di pusat. Hari ini saya pun sebagai ketua menyampaikan pernyataan. Tapi politik ini setiap saat berubah. Maka ayo, bila kita berkeinginan untuk bersatu, kita bekerja masing-masing untuk bagaimana menjaga ya situasi politik di pusat, bahwa ini harus dia bersamaan dengan pilgub. Ya, bagi saya sebagai pimpinan Partai Golkar yang sudah memiliki 4 atau 5 surat tugas, tidak ada kesulitan bagi saya. Tetapi hal yang tidak menutup kemungkinan yang selama ini saya tidak pernah ikut, ya, tidak ikut mendaftar dan tidak ikut des. Semua itu adalah keputusan pusat. Caranya bagaimana? Karena itulah koalisi yang terjadi di pusat, bukan karena keinginan kami. Saya sudah berapa partai, sudah memiliki tiket untuk tinggal memilih siapa yang saya mau. Ya, semua partai sudah menyiapkan ini. Tapi bagi saya masih ada yang tertinggal, yang harus kita clearkan dari beberapa partai ini yang saya tidak ikut mendaftar. Tapi mudah-mudahan ada solusinya. Dan ada jalan keluar dan tingkat pimpinan pusat, terutama Bapilu, untuk menyatukan ini. Bila ini terjadi, bagi saya tidak tertutup kemungkinan bahwa saya Golkar akan PKB dan beberapa partai lain bukan jadi pendukung tapi pengusung, dan sekaligus PKB mengeluarkan orang yang dia percayakan untuk bisa mendampingi. Apakah mereka itu bupati atau saya wakil bupati, dan kita akan lihat dari elektabilitas termasuk survei yang kita dapatkan di lapangan. Ini kita buka. Ini kita buka, Pak. Supaya jangan kita ini ya berharap seperti apa yang teman-teman sampaikan di luar, bahwa A dengan B, C dengan D, si A dengan sini. Ini bukan. Tidak bisa kita main-main urus ini, Pak. Ya, bagi saya yang sudah terjadi di beberapa partai, insya Allah ini bisa akan terjadi di PKB. Tapi insya Allah kita akan lihat bagaimana ke depan nanti. Apakah ini terjadi atau tidak, tinggal waktu yang menentukan. Karena finalisasi semua keputusan ini, ya, tanggal 30 Juni. Dan di awal Juli itu semua akan B1 KWK akan segera dikeluarkan, sekalipun ada waktu sampai dengan bulan Agustus. Tapi ini akan dimajukan karena beberapa partai sudah mendesak saya untuk segera mengambil keputusan siapa yang menjadi wakil Haji Boy untuk disandingkan dan dibawa ke partai yang saya masuki yang tidak siap mempersiapkan wakil bupati. Kira-kira ini saja. Tanggapan Mas Bowo terkait jika disandingkan atau dikawinkan dengan Partai Golkar? Satu, kalau ditanya keinginan, kita pasti punya keinginan. Tetapi lagi-lagi kita ini kalau di partai dibilangnya petugas partai. Jadi keputusan itu adalah keputusan DPP. Nah, per hari ini semua di tingkat kabupaten, tingkat provinsi tergantung oleh keputusan DPP. Walaupun ada keinginan dari kami. Tetapi jika DPP kemudian sudah mengeluarkan rekomendasi, mengeluarkan B1 KWK, siapa dipasangkan dengan siapa, koalisinya siapa dengan siapa, samina wa ta'atan. Kita jalan.